Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Saya ingin sampaikan kepada seluruh keluarga besar Nahdlatul Ulama, ya ayyuhan nahdawiyun, idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Insyaallah Nahdlatul Ulama juga tidak akan pernah jauh-jauh dari Insinyur Haji Joko Widodo. Pak Firly sedang berusaha berkelit begitu untuk keluar dari permasalahan tersebut. Kalaupun terjadi pertemuan, awalnya kan dia dalam jumpa persnya pekan lalu dia mengatakan bahwa dia selalu melakukan latihan bulu tangkis begitulah ya, itu sekitar 2 kali dalam sepekan, dan kemudian itu tempatnya sangat terbuka sehingga akan terlihat kalau seandainya dia bertemu dengan siapa saja begitu. Dan dalam hal ini dia seperti menyiratkan begitu bahwa dia tidak pernah bertemu dengan Pak Syahrul Yassin Limpo pada acara di GOR tersebut pada saat dia melakukan bulu tangkis tersebut. Tapi toh kemudian beredar foto-foto begitu. Sudah sekarang ini yang jadi masalahnya adalah kapan foto tersebut dibuat begitu kan. Nah, ini yang sepertinya akan dimainkan sebagai cara untuk berkelit begitu. Karena dari kubu Pak Firly sepertinya masih saat ini berusaha untuk menekankan bahwa pertemuan tersebut dengan Pak Sil tersebut terjadi pada tanggal 2 Maret 2022 yang artinya itu sudah 1 tahun lebih yang lalu, dan pada saat itu belum ada permasalahan atau belum ada penyelidikan terhadap Pak Syahrul begitu kan. Nah, sementara dari pihak Pak Syahrul dan kemudian juga saksi-saksi yang diperiksa oleh Polda Metro Jaya, ya saksi yang diperiksa oleh Polda Metro Jaya kita tahu yang jelas adalah Pak Syahrul Yassin sendiri sebagai pelapor, dan kemudian juga Pak Muhammad Hatta begitu sebagai, kalau tidak salah dia adalah Dirjen Alat dan Mesin dari salah satu direktur begitu ya di bawah Dirjen Kementerian Pertanian, dan kemudian juga Sekjen yaitu Pak Kasdi. Nah, artinya mereka ini melawan dari kesaksian dari Pak Firly. Sementara Pak Firly kesaksiannya saat ini adalah yang bersaksi adalah teman-teman bermain badmintonnya, mantan atlet bulu tangkis. Jadi yang jelas sih saksi yang paling berat itu adalah kesaksian dari Pak Irwan Anwar begitu, Polrestabes Semarang begitu posisinya saat ini. Dan Pak Irwan Anwar ini, Kombes Irwan Anwar ini sudah diperiksa pada tahap penyelidikan yang lalu, dan kabarnya akan diperiksa kembali pada tahap penyidikan saat ini karena kan sudah ditingkatkan soalnya dari penyelidikan menjadi penyidikan. Dan kemudian kalau berdasarkan urutan yang kesaksian yang sudah diberikan kepada Polda Metro Jaya, yaitu terjadi 3 kali penyerahan, yaitu pada bulan Juni tahun 2022 penyerahan uang maksudnya dari pihak Pak Syahrul kepada pihak Pak Firly, dan kemudian penyerahan yang kedua pada bulan Oktober 2022, dan ini melibatkan dari Kombes Irwan Anwar tersebut sebagai perantara dari penyerahan kepada Pak Firly begitu ya. Dan ini uangnya adalah uang tunai kabarnya dalam pecahan Singapura dolar. Dan kemudian penyerahan terakhir yaitu pada bulan Desember itu tadi pada saat pertemuan di GOR bulu tangkis di mana, Sawah Besar ya kalau tidak salah itu Mas Hersu ya, di Tangki lah, GOR Tangki disebutnya itu. Dan kemudian itu diserahkannya adalah dari ajudan Pak Syahrul kepada ajudan Pak Firly. Makanya kemarin pada saat dia melakukan jumpa pers itu dia sebutkan nama ajudannya adalah Kevin, ajudan saya cuma 1 dan dia tidak menerima apapun kan begitu katanya. Inilah yang kemudian sekarang Mas Hersu sebut sebagai dispute tadi. Kalau seandainya ternyata memang pertemuan tersebut begitu ya dilakukan pada tanggal 2 Maret 2022 seperti yang dikatakan saat ini yang berbicara itu adalah seperti Edi Hartono. Terus kemudian ini adalah atlet bulu tangkis, mantan atlet bulu tangkis Mas Hersu, Edi Hartono, dan kemudian juga Haryanto Arbi. Nah, ini sebenarnya 3 bersaudara nih, ada Edi Hartono, Haryanto Arbi, dan Hastomo Arbi. Mungkin pemirsa Off The Record itu sangat mengenal gitu ya sebagai pemain bulu tangkis di masanya. Mereka ini adalah legend. Mereka ini adalah teman bermain dari Pak Firly yang sampai saat ini mereka kepada media menyatakan bahwa tidak benar pertemuan di mana Pak Syahrul Yassin Limpo itu datang ke GOR itu pada bulan Desember 2022. Mereka serempak mengatakan bahwa itu pertemuan pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2022.
Haryanto juga ada di situ gitu. Nah, itu kemudian dia menyatakan bahwa pertemuannya hanya berlangsung sekitar 10 sampai 20 menit. Tapi ada juga kesaksian lain yang diberikan kepada Polda Metro, ada seorang saksi, entah siapa itu namanya, Mas Hersu tidak disebutkan, itu bahwa pertemuan itu berlangsung sampai 2 jam begitu. Juga ada kesaksian dari penjaga gor bulu tangkis tersebut begitu. Dan kemudian yang lebih detail lagi itu dikatakan oleh Edi Hartono, yaitu yang dia mengatakan bahwa saya mendengarkan apa yang dipercakapkan karena saya nguping. Dia mengatakan foto rame-rame itu maksudnya adalah disaksikan rame-rame. Saya rasa demikian, disaksikan oleh banyak orang begitu. Dan kemudian menurut Edi Hartono ini bahwa dia mendengarkan antara lain itu adalah mempercakapkan soal minyak goreng begitu. Jadi tentang minyak goreng, bahwa minyak goreng langka dan sebagainya. Dan kemudian dari Pak Firly sendiri kemarin kepada media dia mengatakan bahwa dia terkejut begitu ya, kurang lebih demikian, bahwa Pak Sil itu datang ke lokasi tempat dia bermain bulu tangkis karena paginya baru saja terjadi pertemuan tapi mungkin pertemuannya adalah lewat Zoom begitu ya, lewat media visual begitu. Pertemuan itu mempercakapkan soal hortikultura begitu, tentang hortikultura Indonesia, bagaimana soal ekspor apa dan sebagainya, yang itu juga diikuti oleh petinggi dari kementerian lain gitu. Nah, saya juga tidak tahu kenapa percakapan soal hortikultura di Kementan ini juga diikuti oleh seorang ketua KPK begitu ya. Dan kemudian malamnya Pak Sil itu datang ke lokasi tersebut begitu. Yang jadi pertanyaan saya sendiri juga, kalau seandainya Pak Firly tidak begitu dekat dengan Pak Syahrul Yassin Limpo ini, bagaimana Pak Syahrul ini bisa mengetahui jadwal bermain dari Pak Firly begitu kan? Ini artinya datang ke lokasi karena dia mengetahui persis pada hari apa dan kemudian jam berapa yang bersangkutan ada di lokasi, sehingga dia bisa datang menemui begitu di lokasi tersebut. Ini kan sesuatu yang unik juga begitu. Kenapa? Dan kemudian juga ada pihak yang memotret gitu kan. Memotretnya tidak hanya sekali, itu ada setidaknya dari 2 angle. Dan kemudian sesudah itu sesuatu yang rutin, yaitu permainan antara Pak Firly dengan teman-temannya, di mana di situ ada Trikus, kemudian di situ ada Haryanto Arbi, kemudian di situ juga ada Edi Hartono, begitu juga dipotret permainan tersebut gitu. Jadi bahkan sekarang ini ada semacam isu Mas Hersu bahwa ada video pertemuan itu juga begitu. Untuk apa video pertemuan itu juga dibuatkan begitu. Kalau dalam hal ini, kalau seandainya yang membuat itu adalah pihak dari Pak Sil, dari Pak Syahrul, artinya bahwa dia ingin mendokumentasikan sesuatu yang sebagai antisipasi kalau di kemudian hari deal-deal yang terjadi di pemerasan tersebut itu tidak dipenuhi oleh pihak Pak Firly. Kalau saya melihatnya sih demikian, sehingga pihak dia membuat macam dokumentasi semacam itu. Dan yang menjadi pertanyaan berikutnya adalah sampai saat ini dari pihak KPK belum mengeluarkan pernyataan secara resmi di mana Pak Syahrul Yassin Limpo ini ditetapkan sebagai tersangka. Padahal penggeledahan sudah dilakukan di rumah dinas, juga di rumah pribadi dan sebagainya, dan penyitaan sudah dilakukan. Tapi kalau yang berhembus di media Mas Hersu, bahkan ada teman media juga yang sudah melihat surat penetapan tersangka, itu sebetulnya sudah dilakukan pada tanggal penetapannya pada tanggal 26 September 2023 ini. Itu sebagai alas kenapa itulah kemudian dilakukan penggeledahan dan lain-lain. Dan kemudian aneh kenapa Pak Firly ini menahan penetapan tersangka ini untuk diumumkan. Dan kalau melihat kronologis sebelumnya, saya melihat juga investigasi yang dilakukan oleh teman-teman di Tempo begitu Mas. Bahkan untuk naiknya dari kemudian dilanjutkannya penyelidikan terhadap Pak Sil ini itu juga dilakukan ketika Pak Firly itu tengah tidak berada di Indonesia, yaitu berada di Korea. Itu ditandatangani oleh wakil pimpinan KPK supaya ini dilanjutkan gitu. Jadi memang mungkin kalau seandainya memang pemerasan itu terjadi, terus kemudian pemberian uang itu dari Pak Sil kepada Pak Firly itu memang terjadi, ya mungkin dalam rangka bahwa deal bahwa ini tidak akan dilanjutkan lagi begitu, atau pemeriksaan ini akan kemudian akan berlalu begitu saja begitu. Tapi ternyata kan dari pihak bawahan, dari pihak penyelidik dan sebagainya itu tetap menginginkan ini dilakukan Mas Hersu, karena sebenarnya pemeriksaan ini kan sudah dimulai dari sejak bulan Januari 2023. Tapi sepertinya menggantung begitu. Sempat Pak Sil ini diperiksa pada bulan Juni tapi kemudian berhenti lagi begitu. Jadi peran dari Pak Firly ini kenapa dia menunda-nunda inilah yang dipertanyakan gitu. Sementara kalau dari Pak Syahrul Yassin Limpo, dia sepertinya sudah pasrah bahwa pemerasan apa dan sebagainya atau sogokan begitu ya dari bawahan, dari eselon 1, 2 dan 3 begitu kepada dia begitu lewat orang-orangnya seperti Pak Muhammad Hatta dan sebagainya itu terungkap, dia sepertinya sudah pasrah karena memang itu sudah diketahui
mengetahui. Memang alasannya pada waktu dia bertemu dengan Tuanku Guru Bajang gitu ya, sekarang ada di Perindo ya, dia mengatakan bahwa itu pertemuan tidak direncanakan begitu kan, karena memang terjadi pada saat yang bersamaan di sebuah acara. Dan kemudian juga masih ada berbagai perbuatan begitulah dari Pak Firly yang sepertinya memang tidak etis untuk dilakukan. Begitu juga soal ada gratifikasi semacam itu ya, atau diskon lah gitu dari ketika dia menyewa helikopter ke Batu Raja, ketika dia ada sebuah acara dan kemudian menyempatkan diri untuk pulang ke kampung halaman dengan menyewa helikopter itu tadi, dan kemudian juga helikopternya disewa sampai ke Jakarta, dan kemudian nilainya itu tidak sesuai, kan seharusnya itu tidak boleh juga. Tapi yang dalam hal ini yang banyak disoroti juga peran dari Dewas. Jadi Dewas ini menjadi dewan was-was gitu ya. Setiap ada perkara yang ini kok malah nggak tuntas, malah seperti yang ditutupi begitu. Seperti perkara dari Lili Pintauli begitu juga ketika sudah di Dewas gitu, padahal sudah jelas gitu gratifikasinya ya, ketika dia melihat apa waktu itu, dan kemudian ya sudah dia mengundurkan diri, ya sudah selesai begitu. Tidak ada dampaknya sama sekali lah, punishment apa tidak ada. Apalagi salah satu saksinya adalah Kombes Irwan Anwar itu tadi, orang dalam dari kepolisian sendiri, suami dari keponakan Pak Syahrul Yassin Limpo. Nah, ini yang menjadi menarik adalah karena MK sudah memutuskan beberapa waktu lalu untuk memperpanjang, kita tahulah nuansa politis ya, untuk memperpanjang masa jabatan dari para pimpinan KPK ini dari 4 tahun menjadi 5 tahun. Indikasinya adalah dalam rangka supaya mereka menjabat sampai selesainya pemilu. Tapi ternyata kesandung lagi masalah ini. Jangan lupa nih, pokoknya ini kasus ini banyak nuansa politiknya ya, baik dari sisi Pak Syahrul Yassin Limpo yang jelas karena masih dikait-kaitkan dengan posisi Nasdem yang mendukung Anies Baswedan. Sementara dari sisi Pak Firly tadi itu kaitannya dengan pengamanan pemilu, karena diperpanjang itu karena dia untuk punya tugas khusus lah padanya. Masa iya kemudian dia harus diaborsi gitu sebelum pemilu selesai. Nah, ini yang mesti saya kira kita kawal terus gitu ya, Mbak, kasus ini Mbak ya. Ketua KPK yang paling banyak masalah. Saya tidak pernah menemukan ketua KPK sebelum ketua KPK yang sekarang yang punya masalah seperti ini. Presiden punya kewajiban untuk melakukan investigasi. Kalau perlu melakukan satu tindakan yang lebih tegas terhadap pimpinan KPK kalau hasil investigasi itu betul-betul membuktikan ada pembahasan. Kalau ingin melakukan sesuatu dan ada tudingan terhadap pimpinan KPK yang melakukan pembahasan, pimpinan KPK sekarang mesti nonaktif untuk sementara selama investigasi penyelidikan itu dilakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tingkat kepuasan yang akan sampai 82,2%, banyak yang meyakini, analis politik satu suara mengatakan bahwa Jokowi adalah kingmaker 2024. Percaya masyarakat Indonesia semakin lebih pintar dalam melihat dan memilih calon presiden. Saya percaya masyarakat Indonesia lebih melihat bagaimana rekam jejak yang ada saat ini. Percaya itu 80% masyarakat Indonesia tidak akan memilih calon presiden yang didukung oleh kaum radikalisme ini. Kaum radikalisme yang benar-benar menggerogoti negeri ini, membuat negeri ini tidak bertumbuh, hanya berkutat dengan masalah pemahaman mereka yang ingin memaksakan kehendak mereka di negeri Indonesia tercinta ini dalam mengubah ideologi Pancasila dan menjadikan negeri ini negara khilafah. Merdeka! Tempat ini menjadi saksi bagaimana pidato Bung Karno selalu menggetarkan. Dedication of life disampaikan di sini, mengajarkan kita agar bisa mengabdi pada bangsa dan negara. Pak Jokowi mewujudkan itu. Infrastruktur yang hebat, IKN yang tidak hanya memindahkan tempat dan ibu kota, tapi membuka mindset, merubah mindset untuk menjadi negara maju, termasuk hilirisasi industri yang akhirnya kita diperhitungkan oleh dunia. Hari ini kita meneguhkan hati, bekerja keras dengan api semangat yang tak pernah padam, menangkan PDI Perjuangan dan calon presiden PDI Perjuangan Ganjar Pranowo. Siap! 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 Seperti Mbak Puan tadi sampaikan, itu juga Bapak Ibu yang mesti kita pertahankan, kita lanjutkan. Namun itu tidak bisa terlaksana kalau kita tidak menang hat-trick besok pagi. Bapak Ibu, itu tidak akan terwujud kalau kita tidak kompak. Maka pesan Bu Mega kepada kita semuanya, agar kita bisa bersatu, kita berdiri seteguh karang yang tetap tegar dalam gempuran-gempuran ombak sekeras apapun. 2013 lalu pemilihan Gubernur Jawa Tengah, PDI Perjuangan dan Ganjar Pranowo memenangkan itu, dan itu di bawah pimpinan Mbak Puan. Insya Allah kita akan mengulang kembali di 2024, insya Allah. Mohon doanya. Merdeka!
Semoga Allah senantiasa menuntun kita di jalan yang diridhoinya. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.